mau kasih tadi kan kita malah menampilkan ya tadi melalui itu sebenarnya itu data itu semua ada di dalam BAP saksi yang diajukan, dan data itu semua adalah data publik yang itu ada dalam laporan keuangan PT Timah ya. Jadi harus bisa dibedakan antara laporan keuangan terkonsolidasi dengan laporan sektoral ya. Yang kita bahas berkaitan dengan smeltering Timah itu berkaitan dengan sektoral, yang itu adalah cuma satu dari sekian banyak bidang usaha PT Timah. Yang tadi dijelaskan sama Bu Vina, ada beberapa bidang usaha karena dia adalah bernama usaha. Nah, ketika itu masuk di dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan secara keseluruhan itu adalah yang terkonsolidasi disebutkan itu adalah tidak saja menyebutkan tentang smeltering. Ketika kita pecah lalu kita tampilkan dalam layar, ya, maka ditunjukkan di situ bahwa ternyata kerjasama smeltering itu menghasilkan laba perusahaan 233 miliar. Ya, itu kita bisa lihat. Dan dari pertanyaan kita lihat bahwa ternyata kerjasama smeltering ini justru adalah membuat menjadi lebih efektif, lebih efisien, terutama berkaitan dengan SM yang diterima untuk kemudian bisa diprocessing dalam pabrik smelter. Yang ketiga adalah dengan adanya tadi si kerjasama ini juga itu ternyata dikatakan ini justru menghindari adanya selama ini misalnya jemput bola itu kan cash ya. Ketika dia menggunakan badan hukum maka itu harus ada pajak yang dibayarkan, pajak yang kemudian dipotong, sehingga itu justru menghindari adanya fraud di dalam PT Timah. Jadi kelebihan itu yang kemudian tadi kita coba tampilkan ya. Adapun kerugian yang tadi disebutkan 2019-2020 itu ternyata ada biaya-biaya yang dilakukan. Yang itu biaya-biaya itu adalah masuk di dalam menjadi beban daripada perusahaan yang itu mengurangi keuntungan yang sebelumnya didapatkan dari kerjasama smelter. Jadi kerjasama smelter ini malah menutupi jumlah kerugian yang lebih besar. Ya. Terus tadi juga kan sudah diperlihatkan di persidangan ternyata ada satu area smelter dari PT Timah yaitu di daerah Guntur yang nilai biaya produksi per tonnya itu 5.900 bandingkan dengan biaya kerjasama smelter PT RBT yang 4.000. Kalau kemudian selama ini selalu didengung-dengungkan bahwa biaya smelternya PT Timah itu 1.000, kenapa bisa sampai angka di situ 5.900? Itu kan juga jadi pertanyaan besar. Dan tadi saksi kalau kami lihat juga kan sempat agak ragu untuk menjawab karena memang faktanya kalau ditarik data dikalkulasi itu kan pembagian biasa pasti akan ketemu angkanya Berapa sebenarnya biaya produksi? ya. Jadi bukan 1.000 selama itu. Betul. Nah, balik lagi juga yang kedua adalah soal reklamasi. Selama ini kan kita selalu berbicara soal lingkungan. Ternyata faktanya bahwa PT Timah itu di dalam laporan keuangan dan itu audited. Jadi semua bisa lihat. Ada jaminan reklamasi yang ditempatkan dan itu tiap tahun menambah, selalu bertambah, bisa berkurang kalau telah dilakukan reklamasi karena berdasarkan peraturan kalau reklamasi dianggap berhasil yaitu kategorinya di atas 80% keberhasilan maka akan keluar surat pernyataan keberhasilan dan kemudian bisa dilakukan pencairan. Tadi sudah faktanya juga sudah keluar bahwa sempat ada pencairan jaminan reklamasi. Hal ini menandakan telah terjadi kegiatan reklamasi dan telah berhasil kegiatan reklamasi itu. Jadi tidak benar kalau kemudian ada dugaan selama ini kegiatan penambangan yang dilakukan di PT Timah itu tidak memperhatikan lingkungan. Salah besar. Ini yang kami tiap persidangan selalu coba luruskan bahwa yang namanya lingkungan dan yang namanya pertambangan itu dua hal yang tidak bisa disamakan. Yang namanya kegiatan pertambangan itu adalah memang kegiatannya sejak awal tujuannya untuk mengganggu. Karena apa? Ada hal lain yang ingin diambil. Apa itu? Komoditas tambangnya. Memang konsekuensinya adalah akan mengganggu area, akan mengganggu ekosistem. Makanya kenapa di peraturan dibuat ada namanya tata kelola kaidah penambangan yang baik. Disitulah peran reklamasi dan pasca tambang ini. Jadi kalau dinyatakan bahwa ini kegiatan yang dilakukan tidak memperhatikan lingkungan, salah besar. Seperti itu. Mas, kalau misalnya kayak gitu, kenapa kemarin dari pihak Hakim tidak mengajukan eksepsi dan mungkin tanggapannya tentang ancaman hukum? Karena ini
sifatnya material semua ini. Sifatnya material. Dan kami yakin kami sangat siap untuk menghadapi pembuktian ini. Makanya kenapa kami langsung masuk ke pembuktian. Di samping itu kami merasa bahwa banyak hal yang ingin kami tampilkan di dalam pembuktian kami dan kami membutuhkan waktu. Makanya kami rasa akan jauh lebih safe kalau kita mengambil waktu eksepsi untuk kita sajikan di pembuktian. Karena kalau tadi yang disebutkan itu kan alasannya sifatnya material. Iya. Kalau material ngapain kita eksepsi? Iya. Kita nanti ajukan bukti pembanding aja, tunggu aja. Iya, tunggu aja. Kami Kita sudah modern siapkan. ready lah. Iya, kami sudah siapkan banyak ahli lah. Gini. Jangan dilihat pinjaman itu per segmen kegiatan usaha. Yang namanya direksi pada saat ingin melakukan pinjaman itu kan pasti sudah ada rencananya dan itu dikaitkan dengan rencana tahunan. Kan di dalam persidangan sebelumnya juga sudah selalu disampaikan ada namanya RKAP. Ya kan, rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, di situ akan kelihatan untuk rencana kerja tahun berikutnya apakah dana kita mencukupi apa tidak. Jika tidak, maka kita harus cari pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk bank dan bisa dilihat sebenarnya kan kalau kita lihat beban keuangan yang tadi disajikan yang sebenarnya mempengaruhi kinerja keuangan perseroan jadi rugi, itu kan bukan cuma beban bunga, ada beban obligasi di situ. Deal. Iya, itu kan tadi tidak dibahas sama JPU. Tapi kalau kaitannya dengan pinjaman, JPU kan memframing. Ya. Jadi kalau mau pinjaman itu coba lihat analisa kreditnya dari bank itu pakai apa? Coba buktiin. Analisa kreditnya gimana, itu digunakan untuk apa, proposal kegiatan untuk apa, baru kita bisa ngelihat alokasinya digunakan untuk apa. Apakah itu digunakan untuk misalkan alokasi untuk perluasan daripada usaha, pembangunan smelter, Ausmel itu makan biayanya lumayan gede, itu bisa lihat di media. Iya, makanya kita tidak triliun lebih. Iya, kita tidak bisa berdebat di sini karena kan pada dasarnya setiap pencairan kredit itu kan ada yang namanya use of proceed-nya, ada tujuan penggunaan dananya. Ya, kita lihat aja perjanjian kreditnya, kita buka perjanjian kreditnya, analisa kreditnya. Kalau mau dibuka aja, biar kelihatan apakah memang benar ini untuk kepentingan pembiayaan itu atau ada pembiayaan lain. Jangan tiba-tiba ini hari ini lalu dikaitkan dengan itu mentah banget. Itu analisa paling mentah menurut saya. Jadi mentah banget ya. Oke? Ya. Serius ya. Thank you. Ya. Mana aja lo? Aku udah teleponnya. Harvey, Apa cukup Pe, dengan silakan atau gimana? gimana? Pe? Dengan Pak hari ini Biasa aja Pak. Gimana? Harvey mungkin apa itu untuk istri mungkin atau seperti apa Harvey? Coba gimana? Soal saksi-saksi. Harvey? Bang ngerti gimana Bang? Ungkapkan mungkin. Harvey.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.